Tips lebih lanjut dalam finishing kertas shift. Saya berterima kasih sekali ya atas saran dari teman-teman di kolom komentar. Ini memberi saya gambaran untuk mengulas lebih lanjut tentang finishing ini. Kalau teman-teman familiar dengan laminasi kertas shift ini, mungkin sudah pernah lihat cara pemasangannya di channel resminya yang bisa kalian ikuti. Namun, dalam prakteknya, pada proyek pembuatan furnitur, sepengalaman saya, tidaklah mudah. Ada hal yang perlu diperhatikan. Sebelum itu, saya bagi dulu tekniknya ke dalam dua kategori, yaitu teknik wrapping dan teknik etching. Pertama, kita bahas teknik wrapping dulu ya. Kita coba praktekkan. Nah, seperti inilah teknik wrapping itu. Namun, dalam prakteknya, pada proyek pembuatan furnitur, sebagian papan tidak bisa pakai teknik ini. Misal pada contoh ini, teknik wrapping mungkin hanya bisa diaplikasikan pada papan sekat ini saja. Namun pada papan lain, kita butuh teknik lain, yaitu teknik etching. Juga pada teknik wrapping ini, tak selalu bisa digunakan, karena kita juga perlu pertimbangkan stok bahan kita. Kadang kita perlu menyesuaikan pola pemotongannya, supaya bahannya pas. Kadang bahannya pas untuk dibuat wrapping atau dua sisi tanpa putus. Kadang bahannya hanya cukup untuk satu sisi saja. Jadi itulah faktor yang mempengaruhi juga. Sekarang kita bahas teknik etching. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan di tutorial perakitan furnitur, bagian sisi dalam harus dilaminasi terlebih dahulu supaya ketika sudah dirakit, skrupnya bisa tertutup oleh laminasi luar kertas shiftnya. Makanya teknik wrapping tidak disarankan supaya skrupnya tidak terlihat. Kertas shift juga keluarin produk terbarunya yaitu PVC etching. Ini bisa jadi pilihan buat kalian untuk membuat furnitur yang lebih berkualitas. Nah, inilah akibatnya kalau saya nekat pakai teknik wrapping ini. Nah, untuk saran dari Kak ini, setelah saya coba, ternyata lumayan bisa buat kertas shift lebih nempel kuat ya. Namun tetap saja ada bagian yang terdapat sambungannya atau bagian tepi ini yang perlu diperhatikan juga. Saya pernah coba kasih lem Korea supaya nanti nggak gampang kelupas. Tapi banyak kendala, misal hasilnya kurang rapi dan tetap kemungkinan bisa mengelupas. Maka dari itu, saya ada ide buat kasih lem kuning di papannya juga, supaya daya rekatnya tak hanya bergantung pada lem kertas shiftnya saja. Nah itu dia, jadi intinya dalam proyek pembuatan furnitur, khususnya di finishing kertas shift ini, kalian perlu kombinasikan semua tekniknya. Tak hanya bergantung pada selera, tapi juga kebutuhan. Tetap semangat belajar, terus mencoba, dan semoga sukses untuk kita semua. Sampai jumpa.